kampung saya. Dan kewenangan gubernur nggak ada di sini, saya jamin itu. Bupati Solok, Epiardi Asda datang bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah dan penasihat hukum pemerintah Kabupaten Solok ke perusahaan air mineral di daerah Batang Barus, Kabupaten Solok. Maka kamu jangan asal jawab. Inspeksi ini terkait di PHK-nya ratusan orang buruh di perusahaan tersebut yang sebelumnya menggelar aksi demo menuntut pemberian uang lembur. Epiardi kemudian memarahi salah seorang manajer perusahaan tersebut. Selanjutnya, Bupati bersama rombongan masuk ke dalam kantor untuk melakukan pertemuan terkait di PHK-nya 101 orang warga Solok yang bekerja sebagai buruh di perusahaan tersebut. Mereka memecah belah rakyat kami dengan menerima sebagian, memecat yang sebagian. Dan itu tujuannya supaya mengadili domba kami. Jadi semuanya dipecah adalah orang sini. Keluarga ini diambil, keluarga ini tidak. Jadi domba sini kami ini berantem sesama dengan kami. Padahal yang saya pertanyakan dengan lembur 1 jam. Apalah artinya lembur 1 jam bagi perusahaan sebesar ini? Ini mereka ada di sini hanya tambang air, ngambil air doang lalu dijual kemana-mana. Masa hanya buruh orang Solok mereka mau pecat? Sementara itu, induk perusahaan belum mau menanggapi aksi Bupati Solok dan masih berfokus pada proses penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan. Warga dan pengguna jalan dihebohkan dengan tewasnya seorang kurir ekspedisi usai terlindas truk kontainer di Jalan Tubagus Angket, Tanjung Duren, Jakarta Barat malam tadi. Kejadian bermula saat korban terserempet truk kontainer hingga hilang kendali. Korban pun terjatuh dan terlindas truk sehingga mengalami luka serius di bagian kepala. Akibatnya korban tewas di lokasi. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Setelah kejadian, sopir truk yang sempat kabur, namun akhirnya berhasil ditangkap polisi. Saya dengar sih lantas tabrak kontainer. Nah, itu mobil-mobil box ya, mobil box. Terus sopirnya kemana? Hah? Sopirnya kemana? Kalau dengar ada udah diamanin di Polsek Tambora. Sempat kabur tadi? Ya, dia kayak kebungkuk begitu sih. Kepalanya Itu agak kegencet kayaknya sih. Itu kan dari helmnya itu pecah. Oh, kelindes berarti Bang? Iya, ya, kelindes gitu. Kakinya juga kayaknya agak remukan. Warga yang penasaran membuat arus lalu lintas sempat tersendat. Sementara kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Barat. Tersinggung dihina mulut bau, seorang suami di Bengkulu tega menganiaya istri sirinya. Akibatnya, wajah dan tubuh korban mengalami luka lebam. Ya pemirsa, selain kasus penganiayaan di Bengkulu, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Debbie Kristami. Kita awali informasi pada siang hari ini pemirsa, seorang pria penjual ikan di Pinrang, Sulawesi Selatan dilarikan ke rumah sakit usai dianiaya menggunakan senjata tajam oleh sesama penjual ikan lainnya. Aksi penganiayaan ini dipicu hanya karena saling pandang usai saling senggol motor saat mengantar ikan di pasar. Mukhtar, pria 42 tahun terpaksa dilarikan ke rumah sakit di wilayah Pinrang, Sulawesi Selatan usai mengalami luka sabetan senjata tajam. Korban mengalami luka di bagian lengan, jari, dan punggung dan harus menjalani perawatan medis di rumah sakit Lasinrang. Usai mendapat laporan warga, polisi pun menangkap Adi, pelaku penganiayaan yang langsung dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui keduanya merupakan sesama penjual ikan di pasar sentral di Pinrang. Dari hasil pemeriksaan, kejadian bermula saat korban dan pelaku saling bertatapan mata usai kendaraan yang mereka tumpangi bersenggolan. Kalau di jalan ya, kayak kesenggol. Terus marah, ditatapi sama bapak, langsung cabut parang dia.
Memang dia ikuti atau langsung di tempat pada saat baku senggol? Yang langsung di tempat itu. Sebelumnya terjadi ketersinggungan, sementara kita dalami karena masing-masing profesi penjual ikan apakah ada motif dendam atau hanya ketersinggungan biasa saja. Jadi pelakunya sekarang sudah diamankan dan saat ini sudah dalam proses penyidikan. Pelaku kini diamankan di Polres Pinrang dan bakal dijerat pasal tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat dengan ancaman 5 tahun penjara. Sementara itu, pemirsa, seorang pria pemilik toko sembako di Kota Bekasi, Jawa Barat, tewas bersimbah darah di dalam tokonya sendiri. Diduga korban tewas setelah menjadi korban perampokan. Warga di Jalan Pengasinan Raya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, digegerkan dengan tewasnya Sandrat Silalahi, 63 tahun, seorang pemilik toko sembako. Saat ditemukan, korban bersimbah darah dengan kaki dan tangannya dalam kondisi terikat tali plastik. Korban pertama kali ditemukan istrinya saat masuk ke dalam warung untuk membantu suaminya membuka toko. Istri korban pun spontan berteriak melihat suaminya tewas tergeletak. Warga yang mendengar teriakan istri korban berlarian mendatangi lokasi kejadian. Diduga korban dibunuh setelah menjadi korban perampokan. Pasalnya sejumlah uang di dalam laci toko hilang dan CCTV di dalam toko hangus dibakar yang diduga dilakukan oleh pelaku. Tim identifikasi Polres Metro Bekasi Kota yang mendapatkan laporan langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi dan sejumlah barang bukti. Saya tanya istrinya, gimana itu? Masih hidup enggak? Enggak, itu sudah meninggal. Mana dia itu? Nah, saya lihat terikat tangannya kan? Terikat tangan? Iya, terikat tangannya, terikat. Jadi saya lihat memang udah nggak bergerak. Tidak bernyawa dalam keadaan yang terikat, baik tangan maupun kakinya. Kondisi jenazah berapa lama? Ya, gimana? Mayatnya udah berapa lama? Kalau saksi melihat ini baru, jadi Sekitar 4 jam. ya sekitar 4 jaman. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad korban langsung dibawa petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kasusnya kini ditangani petugas Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Penyebab pasti kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat ini masih menjadi misteri. Polisi pun memeriksa keluarga korban untuk mendapatkan fakta pendukung penyelidikan. Pasca tewasnya 4 orang dalam satu keluarga yang ditemukan di dalam rumah di kawasan perumahan Citra Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat, keluarga korban mendatangi Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Keluarga datang memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangan. Namun saat diminta keterangan oleh media, keluarga korban tidak memberikan pernyataan. Hingga siang ini pihak keluarga masih berada di ruang penyidik unit Reskrim Polsek Kalideres. Sebelumnya, jasad satu keluarga berjumlah 4 orang ditemukan di dalam rumah di perumahan Citra Garden Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis malam kemarin. Dari keterangan polisi, korban tewas akibat kekurangan nutrisi dalam tubuh. Usai menjalani otopsi terhadap 4 jasad yang ditemukan dalam sebuah rumah di Kalideres, Jakarta Barat, tim dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati tidak menemukan adanya luka kekerasan pada tubuh korban. Polisi masih menunggu hasil laboratorium guna mengetahui penyebab kematian para korban. Usai menjalani proses otopsi selama 5 jam di Rumah Sakit Polri Kramat Jati terhadap 4 jasad yang ditemukan dalam sebuah rumah di wilayah Kalideres, Jakarta Barat, tim dokter forensik menduga sementara tidak menemukan adanya bekas tanda kekerasan di tubuh korban. Dalam olah TKP, polisi juga mendapati keadaan rumah dalam kondisi rapi dan bersih. Juga tidak ditemukan adanya barang-barang yang hilang. Sejumlah barang bukti dari TKP disita polisi seperti ponsel, bedak bayi, kapur barus, hingga obat nyamuk semprot. Diketahui pihak keluarga terakhir berkomunikasi melalui telepon dengan korban 1 tahun lalu, sedangkan untuk bertemu langsung sejak 2017 silam. Dan untuk keterangan sementara dari dokter forensik bahwa tidak ditemukan untuk jenazah membusuk ini karena
ini sudah lebih dari 1 minggu. Gitu. Dikarenakannya? Itu karena penyebabnya itu kita belum bisa ini karena hasil dari laboratorium forensik belum Artinya hanya kekerasan saja yang tidak ditemukan di jenazah? Ya, untuk sementara ini dokter itu memberitahukan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan di. Sebelumnya warga perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres Jakarta Barat digembarkan dengan penemuan 4 orang tewas dalam sebuah rumah. Petugas yang menerima laporan langsung tiba di lokasi dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Penemuan berawal dari kecurigaan warga dan petugas PLN yang mencium bau tidak sedap dari dalam rumah sejak 3 hari lalu. Pada saat ditemukan kondisi jasad telah membusuk dan rumah dalam keadaan rapi. Ya karena beberapa hari ini kan menimbulkan bau dari hari Senin kurang lebih. Tetangga sebelah dia lapor pukul 5.30 subuh saya mau berangkat kerja kurang lebih setengah 6 pagi. Katanya ini ada bau bangke. Ya sudah nanti kita sidik, dia bilang. Nah kurang lebih kemarin ada petugas PLN memutus aliran listrik ini. Dia juga mencium bau itu kemarin. Usai menjalani otopsi, rencananya minggu ini pihak keluarga akan menjemput jenazah untuk langsung dikebumikan. Hanya karena dikatakan bau mulut, seorang suami di Bengkulu tega menganiaya istri sirinya. Sang istri dianiaya hingga mengakibatkan wajah dan tubuhnya mengalami luka lebam. Yupek, 37 tahun, warga kota Bengkulu diringkus tim Buser Macan Gading Polres Bengkulu usai dilaporkan istri sirinya atas tindakan penganiayaan dalam rumah tangga. Pelaku langsung digelandang ke Polresta Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan diketahui aksi penganiayaan dipicu lantaran pelaku tersulut emosi saat dikatakan bau mulut oleh korban. Dari hasil visum, korban mengalami luka lebam di wajah, lengan, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Kemarin yang dimana seorang perempuan itu yang menjadi korbannya itu merupakan yang dikasih yang dimana korban itu hasil visum memar di muka, sakit di perut sama di lengan karena omongan sesuatu hal, makanya si tersangka tadi malam langsung sore diamankan oleh Resmob Macan Gading tanpa ada perlawanan secara kooperatif. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polresta Bengkulu. Akibat perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal tentang tindak penganiayaan dengan ancaman 2 tahun 8 bulan kurungan penjara. Polisi telah menggelar prarekonstruksi kasus ayah pembunuh anak dan aniaya istrinya di Depok, Jawa Barat. Ada 15 adegan yang diperagakan tersangka saat beraksi di rumahnya. Rizky Noviandi Ahmad mendatangi kediamannya di Tapos, Depok untuk menjalani prarekonstruksi atas kasus KDRT yang berujung kematian anaknya dan istrinya terluka. Kapolres Metro Depok dan jajarannya menyaksikan jalannya prarekonstruksi tersebut. Ada 15 adegan yang diperagakan tersangka dalam prarekonstruksi guna melengkapi berkas acara pidana pada kasus ini. Dalam aksinya, tersangka menganiaya istrinya dengan senjata tajam sebanyak 5 kali. Sementara anak kandungnya dianiaya dengan senjata tajam 3 kali. Usai prarekonstruksi pembunuhan selama 30 menit, pihak kepolisian masih mendalami adanya unsur pembunuhan berencana pada kasus tersebut. Di sini kita ambil contoh adegan atau sampel yang kira-kira masih menjadi pertanyaan kita. Seperti misalnya bagaimana anak dieksekusi di wastafel, tapi kemudian jenazahnya ditemukan di ruang tamu. Kira semua bisa terjawab di situ. Ya, jadi prarekonstruksi ini untuk menentukan terjadinya yang sebenarnya. Nanti akan kita laksanakan lagi rekonstruksi yang lengkap bersama dengan jaksa juga. Rizky Noviandi Ahmad tega membunuh anak perempuannya dan menganiaya istrinya hingga sempat kritis. Percekcokan tersangka dengan istrinya berujung pada peristiwa berdarah di kediaman mereka. Rizky marah lantaran istrinya minta cerai karena tersangka sering pulang pagi. Duel maut 2 guru di Buna, Sulawesi Tenggara dipicu faktor cemburu buta. Korban menuduh pelaku berselingkuh dengan istrinya hingga terjadi perkelahian yang berujung pada pembunuhan. Satuan Reserse Kriminal Polres Muna, Sulawesi Tenggara, mengungkap motif duel maut antar guru SD dan SMP
pada Minggu 25 September. Dari hasil pemeriksaan tersangka pembunuhan, Laode Hardin, dirinya dituduh memiliki hubungan asmara dengan istri korban. Sebelum pembunuhan terjadi, tersangka didatangi korban, Lata Paasi, yang dibakar api cemburu. Perkelahian pun tidak terhindarkan dan tersangka menganiaya korban hingga tewas. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dituduh diduga selingkuh dengan istri korban. Tapi ini motif masih kami dalami. Kemudian untuk langkah yang telah kita lakukan, selain mengambil keterangan dari tersangka atau pelaku, 2 saksi juga kita telah ambil keterangan. Warga di sekitar Pasar Kambawuna, Lasaheo, Kelurahan Laimpi, Muna, Sulawesi Tenggara, gempar melihat kondisi Lata Paasi terduduk lemas bersimbah darah di selokan. Pria yang diketahui berprofesi sebagai guru di SDN 3 Lawa ini sebelumnya terlibat cekcok dan kejar-kejaran dengan seorang pria yang juga guru di SMPN 2 Lawa. Warga sekitar tidak ada yang berani melerai karena pelaku memegang senjata tajam. Korban kemudian dibawa ke puskesmas, namun nyawanya tidak tertolong. Sementara pelaku menyerahkan diri ke polisi pasca perkelahian. Seorang ayah tega menganiaya anak tirinya hingga tewas di Makassar, Sulawesi Selatan. Penganiayaan ini terjadi karena permasalahan keluarga. Penikaman antara ayah dan anak tirinya terekam kamera pengawas. Aksi perkelahian keduanya terjadi di permukiman warga di Jalan Kakatua 1, Kecamatan Pamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. Melihat anak tirinya, pelaku keluar dari rumah temannya dan kemudian memukul korban. Adu jotos pun terjadi. Bahkan pelaku yang sudah membawa pisau langsung menikam korban hingga terjatuh. Setelah kejadian, pelaku pun langsung kabur, sementara korban dilarikan warga ke rumah sakit. Namun naas, nyawa korban tidak tertolong. Dari hasil pemeriksaan, korban bernama Adrianto alias Dandi, sementara pelaku yang merupakan ayah tiri korban bernama Asrul Asegaf. Perkelahian diawali dari cekcok pelaku dengan istrinya. Pelaku pun sempat kabur dari rumah selama 2 minggu. Upaya rujuk sudah dilakukan, namun tidak berhasil. Jadi memang ini murni persoalan keluarga, namun karena tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga terjadilah percecokan yang membuat si Dandi ini jatuh, sehingga Dandi ini langsung ditikam, seperti itu. Kepolisian Polsekta Pamajang masih mengejar pelaku untuk melanjutkan proses hukum. Tindakan yang didasari emosi dapat berakhir penyesalan. Kendalikan emosi dan selesaikan persoalan secara baik-baik dan tentunya dengan bijak agar tidak ada yang disakiti dan dirugikan. Pemirsa, usai jeda Realita akan kembali dengan informasi dipicu rebutan penumpang. Sopir angkutan kota di Tangerang, Banten tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya. Tetaplah bersama kami.